Bapak Kepala Kantor Kemenak Tuban Dr. Munir MH sedang menyampaikan sambutan pembinaan dan sekaligus membuka bimbingan teknik implementasi kurikulum pendidikan bagi pendidikan agama Islam Yang saya hormati Ibu PRT Kasih Pais, beliau adalah Kasih definitif Kasih Pema. Sampai hari ini belum ada Kasih Paisnya, mudah-mudahan secepatnya supaya nanti Bapak Ibu dibina langsung oleh Kasihnya. Menurut perhitungan kami, insya Allah tidak lama lagi. Yang saya hormati Pak Masud selaku sekretaris PRT ya, karena Pak Badri baru saja pulang ya. Kalau nggak salah itu kloter 19 kemarin ketemu di Makassar Mukarramah bersama kami. Saya sampai lupa karena makanya bukan Kasih, bukan guru Pai, tapi makanya Pak Yai, sehingga saya lupa ya. Soalnya ini, kalau berarti Pak kalau Pak Yai karena pakai sorban. Ya. Bapak Ibu pengurus MPMP yang baru ya, yang baru, para pengawas, Bapak Ibu guru PAI yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini bisa bertemu dengan saya, dan hari ini saya masuk pertama setelah saya datang dari Tanah Suci. Setiap saya di tempat-tempat yang mustajabah itu, saya selalu berdoa bukan hanya untuk saya, tapi untuk orang lain. Insya Allah termasuk Bapak Ibu semuanya, karena doa saya itu umum. Saya setiap di tempat yang saya yakini, tempat yang mustajabah, contohnya ketika saya di Madinah, saya di Audo, saya setiap sholat itu mesti saya berdoa untuk saya, untuk keluarga saya, amin, untuk panjenengan semuanya, orang-orang yang pernah bertemu dengan saya, ya Allah, saya doakan mudah-mudahan kelak sini bisa ke sini. Amin. Amin. Bapak Ibu, masih ada saya masih buka saya buka masih isi. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin pesan kepada panjenengan yang pertama terkait dengan masalah ibadah ya. Karena pagi haji itu adalah penyempurna rukun Islam yang kelima. Setiap umat muslim wajib niat haji. Paham ya? Wajib niat haji. Kenapa? Karena haji ini adalah rukun Islam. Nanti jangan detail para dulu. Sopo silakan mau haji, wajib niat haji. Niat itu pakai duit nggak? Tidak. Karena apa? Karena kalau sudah niat itu berarti gugur kewajiban. Tapi jangan hanya niat di lisan. Sebenarnya niat. Dan begitu. Niat itu artinya harus diimbangi dengan usaha sungguh-sungguh. Yakinlah bahwa Bapak Ibu ibadah haji itu adalah panggilan. Banyak orang kaya, orang berduit, tapi karena belum dipanggil tidak bisa pergi haji. Dan juga banyak orang yang tidak punya duit, tapi dipanggil akhirnya bisa pergi haji. Ini yang harus Bapak Ibu yakini. Apalagi guru agama. Guru agama itu kalau nggak haji itu nggak pantas.
itu ngajari anak-anak itu cerita itu lebih mengena. Misalnya begini, Pak Guru, jenengan kok kalau cerita kok meyakinkan, cerita Ka'bah, pernah ke sana? Pernah gitu. Tapi kalau belum itu kan ya hanya angan-angan gitu. Ya. Makanya Bapak Ibu, ibadah yang paling nyaman itu ketika jenengan itu bisa hadir di sana. Jenengan selalu mengucapkan bersolawat pada Nabi. Begitu jenengan di Madinah bersolawat di depan makam Nabi, mesti mendengar air mata. Karena apa? Jaminan orang yang nanti kelak di akhirat yang diberikan legalitas untuk memberikan syafaat adalah jaminan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jenengan hadir di sana. Dan yakin insya Allah orang yang pernah jalan ke Mekah ke Madinah itu insya Allah nanti akan bersama dengan kanjeng Nabi. Amin. Makanya saya doakan mudah-mudahan seluruh guru PAI dari sini itu semuanya ini bisa. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini saya sangat berkepentingan dengan panjenengan dari ini. Karena apa? Saya berkali-kali menyampaikan kepada setiap guru agama. Saya dulu ini juga guru agama. Saya ditugaskan di Kemenak ini, saya dulu diangkat jadi guru SMA. Saya DBK dulu. Saya guru, SK saya itu alia. Tapi oleh yayasan, karena saya sebelum saya diangkat menjadi guru Kemenak ini, saya guru SMA Ma'arif. Diminta oleh yayasan untuk ditempatkan di situ. Saya 11 tahun sebagai guru PAI. Jadi saya paham keluh kesahnya merawat jadi guru agama di swasta itu saya paham betul. 11 tahun saya jadi guru SMA. Kalau sore menjadi guru SMA sekaligus merangkap sebagai wakil SMA di Ma'arif, paginya kepala SMP. Jadi bagaimana merawat anak-anak SMP SMA saya ngerti. Dan saya aktif di NBMP. Makanya gak heran lah kalau saya sekarang ini ngomong di hadapan Bapak Ibu semuanya ini. Dan sampai hari ini Bapak Ibu, anak-anak yang sekarang masih di birokrasi itu adalah anak-anak lulusan SMA. Cuma lihat anggota-anggota DPR, anggota-anggota pemerintahan itu banyak diisi masih kalangan anak-anak sekolah. Artinya apa? Maka bapak ibu lah yang mewarnai mereka, yang bisa mewarnai agama mereka itu panjenengan semua. Maka guru SMA, guru SD, SMP, SMA, guru agama ini, termasuk SMK ini, harus betul-betul menanamkan agama kepada anak ini yang betul-betul kuat. Karena apa? Karena mereka ini kalau tidak betul-betul orang tuanya ini ngerti pendidikan agama secara masif, maka anak-anak ini akan menjadi anak yang tidak memahami agama. Maka kesempatan yang emaslah panjenengan ini harus menanamkan pendidikan agama kepada mereka. Kalau anak-anak madrasah itu insya Allah ini di rumah sudah aktif ngaji, di rumah orang tuanya ini mungkin paham agama, tapi belum tentu anak-anak yang di sekolah ini secara umum ya. Makanya tugas jenengan itu sangat penting. Ini yang perlu kita tekankan kepada panjenengan, bahwa guru agama ini harus bisa memainkan peran yang lebih di hadapan para siswa. Sehingga apa? Nanti anak-anak kita, anak-anak yang di bangku SD, SMP, SMA, SMK itu tertanam agama ini dengan kuat. Insya Allah Bapak Ibu kalau dengan itu niati dengan ikhlas, dengan jiwa yang kuat, ini lahan ibadah yang luar biasa. Man sana sunatan hasanatan falahu ajru. Masya Allah,
satu huruf kalimat yang jenengan berikan kepada anak, kemudian anak itu bisa menjalankan, anak itu mengamalkan kepada orang lain lagi, itu jariyah yang berapa? Walaupun panjenengan nanti sudah istirahat di alam baka, terus mengalir kepada kita semuanya. Amin Allahumma. Amin. Ini yang perlu jenengan tanamkan pada mereka. Makanya guru-guru agama UPAIS itu harus betul-betul Pak. Ya. Makanya jangan merasa tidak berguna. Saya ngomong di sini itu saya tidak membedakan guru negeri dan guru swasta. Di hadapan anak itu tidak ada guru PNS dan guru non PNS, betul nggak? Betul. Anak itu nggak pernah membedakan itu. Ini guru saya begini negeri, guru saya nggak begini negeri, bukan. Tapi anak itu akan membedakan. Ini guru saya yang inovatif dan ini guru saya yang populis. Anak itu akan membanggakan ketika ketemu dengan pak guru yang inovatif, guru yang punya besar, guru yang wibawa, guru yang selalu memberikan nasihat. Ini yang terpenting di hadapan anak-anak kita. Maka Bapak Ibu, saya mohon betul pada panjenengan itu yang sekarang diamanati oleh pemerintah, diamanati oleh yayasan untuk megang guru agama. Ini panjenengan harus selalu belajar. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ngomong soal kurikulum merdeka ini, saya khusnudon. Saya bukan suudon ya, saya khusnudon aja. Jenengi kurikulum ini kan terus berubah, betul nggak? Saya ini kadang-kadang ini juga masih ragu. Jenengan itu kurikulum 2013 itu paham atau belum ya? Kira-kira ini jadi meragukan. Ya Pak ya. Pokoknya ngaku. Apalagi guru agama. Guru agama itu kuncinya kan insya Allah. Guru agama itu insya Allah. Loh ini ada pada saya. Saya itu guru agama, tapi pernah ngajar bahasa Inggris. Karena apa? Prinsip saya begini Pak. Bahasa Inggris salah apa-apa orang di kamar tidur. Tidak. Tapi alhamdulillah karena ngajar bahasa Inggris, pinternya itu lebih dulu guru daripada anak. Karena apa? Kalau malam itu baca kamu. Gak apa-apa salah. Welcome, will can. Juga apa-apa. Tapi kalau bahasa Arab, masalah enggak? Masalah. Apalagi baca Quran. Itu mesti dibaca rofa, biar atau asap itu masalah. Bahasa Inggris ya paling bunyi itu aja. Ya maklum memang bukan orang Inggris. Bapak Ibu yang saya hormati, bicara kurikulum merdeka, apalagi hari ini panjenengan akan mendapatkan pencerahan kurikulum, implementasi kurikulum merdeka. Ini yang perlu dengan siapkan apa? Yang pertama, tolong mindset. Apa mindset itu? Pemikiran. Cara berpikir, cara berpandang. Ini kan harus merubah Pak. Bapak Ibu harus merubah sikap cara pandang kita. Nek cara pandang pandangan itu masih guru yang lama. Guru yang lama itu guru yang model seperti malaikat. Yang bagi nilai itu di sawah. Di sawah. Kebiasaan anak ini seperti ini, tak kayak nilai itu. Seperti ini nilai songo. Tadi malam itu ada kepala madrasah Bojonegoro itu ke rumah saya. Saya sudah paham kalau saya lama di Bojonegoro. Ada guru ini yang memberikan nilai itu nggak pernah memberikan nilai itu 8, 9 itu. Hati-hati Pak. Sekarang ini kalau anak sepandai apapun, kalau nilainya ini tidak bagus, alamat masuk perguruan tinggi juga sulit. Soro saya Pak, jadi nilai pola angin. Betul nggak? Tapi yang penting itu tidak ngawang Pak, tidak ngawang. Seperti dukun aja.
Apalagi dengan itu kalau sudah bicara masa kurikulum merdeka, kurikulum 13 tentang penilaian itu. Penilaian kurikulum 13 itu kan tidak hanya nomor, tapi apa? Deskriptif. Bagaimana melihat anak itu dari berbagai aspek. Maka Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang guru, tentang pedagogik itu, orang yang sudah masuk dunia guru itu masya Allah Bapak Ibu, ini kan nggak cover pekerjaan lain. Karena apa? Setiap langkah, setiap hari, setiap detik itu mesti berpikir bagaimana untuk mendewasakan anak secara baik. Maka saya sering berkali-kali menyatakan, kalau menjadi guru, dengan tekun menjadi guru, apalagi di kelas sedang mengajar, sedang mendidik para siswa, kemudian disambil dengan berdagang, ini berdosa. Ingat ya, jadi kalau dengan ngajar di kelas, pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut masalah siswa disambil dengan berdagang, itu jelas bertentangan dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan apa? Tujuan pendidikan adalah untuk mendewasakan anak sesungguhnya. Kalau tujuan berdagang apa? Mencari untung. Ini berbeda. Makanya Bapak Ibu tolong jenengan sebagai guru PAIS, guru agama di jenjang SD, SMP, SMA, SMK ini, tolong betul-betul jenengan lakukan dengan sebaik mungkin. Karena anak-anak itulah yang akan memimpin negeri ini dengan baik. Bicara kurikulum merdeka ini, kuncinya yang utama adalah apa? Sumber daya manusianya, guru. Betul nggak? Betul. Kuncinya itu panjenengan guru, Pak. Kurikulum merdeka ini kan memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih apa? Poin-poin yang mereka pelajari. Tapi mungkinkah anak ini langsung bisa bekerja atau bisa jalan sendiri? Mungkin nggak? Nggak bisa. Anak itu harus didampingi oleh seorang guru. Lah makanya ini gurunya ini harus pintar dulu. Supaya pintar bagaimana? Mindsetnya guru ini harus dirubah. Guru harus pandai dalam memilih metode. Guru harus pandai dalam memberikan tema-tema kepada anak. Apalagi anak sekarang ini Bapak Ibu, kalau dia diarahkan itu, dia akan sulit. Halo, saya belum, aku tinggal kayak pameran. Saya biasa. Karena tadi kontinu. Guru harus pandai memilih metode atau tema. Oh, sip. Ini kira-kira saya ngomong ini paham nggak? Paham. Ikuti ya. Saya merasakan karena saya itu mantan guru PAI. Ya. Saya ulang lagi, Bapak Ibu. Jadi kuncinya adalah pada panjenengan guru. Maka jenengan harus merubah mindset ini. Cara pandangnya itu harus dirubah. Supaya apa? Supaya jenengan ketika mengimplementasikan kurikulum merdeka ini betul-betul sesuai dengan keinginan oleh pemerintah. Karena Menristek Mendikbud Pak Nadiem Makarim itu galau merasakan bagaimana ini pendidikan di Indonesia, apalagi pasca COVID ini kalau nggak didongkrak, kalau nggak ada upaya-upaya yang signifikan ini, ketinggalan anak-anak kita ini. Apalagi kemarin COVID itu, pendidikan kita ini kan stagnan, kan berhenti Bapak Ibu ya. Apalagi yang mohon maaf yang swasta itu, Pak orang sekolah rong tahunnya tani ya tetap oleh jasa. Bagaimana kalau seandainya COVID 3 tahun, anak nggak pernah ketemu gurunya
tahu-tahu sudah lulus, betul nggak? Saya kemarin masih di Madiun itu, anak saya tanya 2 tahun itu, kamu masuk, kamu tahu nggak siapa ini di depanmu itu? Nggak tahu Pak, padahal gurunya itu. Ya, 2 tahun nggak pernah ketemu guru, tapi nyatanya ya lulus tahun berikutnya. Akhirnya apa? Ini anak angkatan kok. Ini gurunya sekarang ini. Apalagi sekarang ini sudah dirubah lagi. Kurikulum 13 belum mudeng, sekarang dirubah kurikulum merdeka. Tapi gurunya ya siap-siap aja. Ya. Ala Pak mau neko angel repot-repot siap aja. Ya. Maka mindset panjenengan harus diarahkan dulu. Bagaimana supaya gurunya harus paham dulu. Mau dibakar mana? Apalagi Bapak Ibu di kalangan Dikbud itu anak-anak ini supaya memahami tentang apa? Merdeka menjadi siswa merdeka belajar untuk menjadi anak itu loh, Pancasila itu loh. Profil pemuda Pancasila, profil pemuda Pancasila, profil pelajar Pancasila. Kalau di madrasah menjadi anak yang rahmatan lil alamin. Apa artinya itu? Anak yang memainkan moderasi beragama. Bapak Ibu hati-hati. Di dunia pendidikan sekolah itu jenengan harus menjadi agen moderasi beragama. Artinya apa? Guru-guru agama harus menanamkan kepada murid, kepada anak-anak untuk menjadi anak yang moderat. Gurunya juga harus moderat. Apa tandanya moderat itu? Toleran. Jadi anak ini harus toleransi, memiliki sifat toleran. Gurunya juga harus toleran. Yang kedua apa cirinya itu? Menerima ini loh, negara ini NKRI, menerima azas Pancasila, menerima negara kesatuan, menerima Pancasila sebagai dasar negara. Ini ciri-cirinya. Yang ketiga apa? Tidak kekerasan, anti kekerasan. Ya. Ini penting. Tolong Bapak Ibu guru agama ini harus menanamkan kepada siswa. Contoh ini, Bapak Ibu, anak-anak kita di sekolah ini kan sifatnya kan heterogen, tidak homogen. Mungkin anak ini kalangan Nahdlatul Ulama. Oh ini anak ini kalangan dari Muhammadiyah. Oh ini anak Kristen. Oh ini anak Hindu. Maka bagaimana anak ini supaya toleran? Jangan sampai sebagai seorang guru ini menjadi justru anti toleran. Nah, dalam agama kan sudah jelas itu. Lana maluna walakum a'malu. Enggak boleh guru ini. Kamu harus mengikuti saya. Nah, ini berarti guru anti toleran dan seperti itu tidak boleh. Maka tanamkan moderasi beragama itu. Insya Allah kalau seperti itu, dengan itu menjadi orang hebat. Ya. Tanda-tandanya orang hebat itu adalah dia itu toleran. Ya. Semakin orang pinter, semakin orang punya wawasan, semakin toleran. Karena apa? Menghargai perbedaan. Inilah pentingnya panjenengan sebagai seorang guru, terutama guru agama. Agama ini kan luas Bapak Ibu cara pandangnya. Semakin jenengan banyak bacaan, insya Allah semakin luas pandangannya dalam mengajarkan kepada anak kita. Ya. Contoh begini, mungkin ada orang tua wali siswa itu yang punya pandangan jabat tangan suami istri tidak batal. Jenengan harus bisa menjelaskan, oh ini dasarnya. Ini Imam Syafi'i seperti ini batal. Hanafi seperti ini tidak batal. Maliki bagaimana? Harus begitu. Anak diberikan pandangan yang berbeda sehingga anak itu bisa memilih. Oh, kalau ini seperti ini, kalau seperti ini.
Megang Quran, walaupun dalam Quran mengatakan la yamassuhu ilal mutahharun. Bagaimana kalangan ulama-ulama yang lain? Berikan pencerahan sehingga mereka ini akan kelak menjadi orang yang moderat. Jangan sampai anak ini dikekang. Ini tugas-tugas panjenengan. Kalau sudah menyangkut agama itu pahamannya harus luas. Jadi ini saya titip kepada panjenengan semuanya, termasuk pentingnya dalam mengimplementasi kurikulum merdeka. Bagaimana supaya anak ini merdeka dalam belajar dan bagaimana supaya platform mengajar guru juga memiliki kemerdekaannya. Tentu di sini kompetensi guru agama ini harus dituntut lebih. Bagaimana guru agama harus memiliki cara-cara untuk cara mengajar yang lebih profesional. Nah inilah pentingnya panjenengan diberi kebebasan, tapi juga dengan diberi rambu-rambu. Jangan sampai kebebasan tanpa ada rambu-rambu. Ini berbahaya. Itulah barangkali yang saya sampaikan. Maka saya mohon Bapak Ibu, selama kegiatan ini tolong supaya diikuti dengan baik. Insya Allah akan ilmunya akan bermanfaat dan akan digunakan dalam pelaksanaan tugas, terutama menyosong kurikulum merdeka yang akan dilaksanakan bersama. Baik, saya minta untuk doa. Sudah saya sampaikan, mudah-mudahan hajat panjenengan semuanya dikabulkan oleh Allah. Amin. Dan mudah-mudahan terutama yang hadir di sini mudah-mudahan bisa menunaikan ibadah dengan Amin. Saya ziarah ke makam baginda Rasulullah SAW. Sebelum saya doa, kita buka kegiatan ini dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya Allah. Wa amal sholihan maqbul. Amin. Ya Nabi sunnah ahidna ya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun Rabbana la tuzigh anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna. Rabbana wa tub 'alaina innaka antal tawwabur hasanah wa qina adzaban hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi subhanallahi wa bihamdihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Munir M. Hom telah selesai menyampaikan pembinaan, bimbingan, dan sekaligus diakhiri dengan doa karena beliau baru saja menunaikan ibadah haji. Terima kasih telah menonton, telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.